Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kurnia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sudah siap untuk diobservasi, Bu? Sudah Sudah siap ya. ya. Kelas ya. Ya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan itu, saya ingin mengulas dulu beberapa atau menanyakan beberapa pertanyaan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar observasi saya, Bu. Yang pertama, tujuan pembelajaran, Bu, yang akan digunakan. Tujuan pembelajaran kebetulan saya akan mengajar tentang teks eksposisi. Nanti siswa bisa menuangkan gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Dan nantinya rencananya itu teksnya itu dapat berupa Canva, PowerPoint, Scrapbook atau infografis. Itu sudah disiapkan semua ya? Iya. Untuk area pengembangannya, Bu, area pengembangan yang akan dicapai nantinya. Area pengembangan yang akan dicapai yang pertama tentang diferensiasi. Nanti siswa mengenal maksud secara diferensiasi, dan saya mengembangkan teksnya atau untuk diskusinya menggunakan LKPD. Saya menggunakan scan barcode-nya. Alat peraganya sudah siap semua? Ya? Alat peraga sudah siap, LKPD. Ya, kemudian yang terakhir, strategi yang dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan KPM atau pembelajaran hari ini, apa saja ya strategi yang sudah disiapkan? Strategi yang sudah disiapkan yaitu tentang strategi nantinya akan diskusi, tanya jawab, terus saya menyampaikan materi dengan PowerPoint. Terus diharapkan setelah itu akan bisa presentasi dan bisa menjawab pertanyaan dari kelompok yang presentasi. Untuk model pembelajaran yang digunakan apa, Pak? Pakai PBL, Problem Based Learning. Jadi nantinya dipaparkan ada gambar yang A dan gambar yang B, nanti dikaitkan dengan materi yang A. Nanti Ibu Kurnia sudah siap ya untuk observasi hari ini. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar, Ibu. Nanti jangan lupa kita dulu kita tanda tangani dokumen pra observasi ini. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sudah sarapan tadi pagi? Siap belajar hari ini? Harus siap ya. Sebelum ibu mau memulai pelajaran hari ini, coba tengok kanan kiri kalian. Ada yang hari ini tidak masuk. Mana? Komplit? Bukan? Masuk semua? Ya.
juga harus semoga sehat ya. Teman-teman berarti bisa mendoakan yang mudah-mudahan sehat kembali. Lanjut. Berarti ketiga ini yang lebih banyaknya perasaan. Nah, iya, karena kita harus senang, harus gembira. Tidak boleh kita marah, jengkel atau marah. Lanjut. Nah, buat pembelajaran. Sebelum kita akan melaksanakan materi, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menuangkan gagasan dalam bentuk eksposisi. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya selama pembelajaran kalian nanti harus bisa membuat teks eksposisi berdasarkan pengertiannya, berdasarkan struktur dan kaidah bahasa. Sebenarnya sudah kemarin ya. Pertanyaan masih. Manakah yang termasuk realita atau argumen? Realita apa? Kenyataan. Kalau argumen, yang pertama, mereka adalah orang yang melakukan kasus pengembangan liar dan pengadilan dewan mata, termasuk realita atau argumen. Realita. Kalau real ya, kenyataannya banyak pengembangan liar dan perburuan realnya. Yang kedua, memberikan hukum tegas bagi pelaku pengembangan liar dan perburuan liar untuk memberikan efek jerah. Ini termasuk argumen. Kenapa termasuk argumen? Pendapat dari orang pernah terrealisasi atau tidak? Ada ya? Ada ya? Lanjut. Ini tentang realita dan argumen. Jadi kalian harus bisa membedakan antara realita dan antara argumen. Oke. Konsentrasi ya. Kuncinya konsentrasi. Ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Konsentrasi. Dua. Konsentrasi. Ini dua. Konsentrasi. Ini satu. Yang lain?
Dari materi yang tadi ya, coba yang audiovisual. Di situ menyampaikan materi tentang apa aja? Tentang pengertian posisi. Coba sampaikan pengertiannya apa? Teman-teman dari yang berdua pas selain pengertiannya kelompok audio, nah, gitu ya. Yang kelompok audio, Rias, strukturnya apa aja ya? Strukturnya, iya, struktur eksposisi, tesis, argumen, dan penegasan kelas. Kelompok audio, tesis itu di bagian mana ya? Tesis bagian awal, terus penegasan kelas akhir. Bagian yang di tengah apa ya? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan materinya? Cukup? Nah, kalau cukup berarti hari ini kalian diskusi ya. Diskusinya
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi, hasil dari kerjasama dari kelompok kami. Kami mendiskusikan teks eksposisi yang bertema bahaya membuang sampah di sungai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galang Sadewa. Nama saya Diano. Nama saya Saudara Rusuma. Nama saya Jumpi Mana. Nama saya Muhammad Sadewa. Good. Bahaya membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai adalah tindakan yang sangat merugikan lingkungan serta kesehatan manusia. Yang kedua itu rangkaian argumennya itu menjelaskan tentang pencemaran air menjadi seperti plastik, logam, dan lainnya, dan dapat mengakibatkan turunnya kualitas air. Air yang tercemar tidak banyak berguna untuk menggunakannya, tetapi juga memperluas proses pengolahan air untuk keperluan konsumsi manusia. Ya. Argumen 2. Penumpukan sampah di sungai menyebabkan penyumbatan aliran air. Sampah yang menumpuk dapat menghambat aliran sungai, terutama saat musim hujan. Kondisi ini sering kali menyebabkan banjir di daerah-daerah sekitarnya. Banjir yang disebabkan oleh sampah tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan pada berbagai fasilitas publik. Pada dasar itulah perubahan membuang sampah di sungai membawa banyak dampak negatif, baik bagi manusia maupun alam. Pencemaran air dan rusaknya ekosistem adalah sebagai bahaya yang sangat. Oleh karena itu, kita semua harus bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sungai demi kehidupan yang lebih baik dan lestari di masa depan. Dan itu dia presentasi dari kelompok kami tentang budaya buang sampah di sungai. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami membuka 2 sesi pertanyaan saja. Oke. Nama saya Kamasya Fauziah. Di sini saya mau bertanya, menurut teks eksposisi tersebut, bagaimana sampah di sungai dapat mempengaruhi ekosistem air? Terima kasih. Selanjutnya, Mengapa ada sungai yang tercemar sulit diolah menjadi air bersih? oke. Langsung bisa dijawab kelompoknya adalah Dan saya menjawab dari pertanyaan dari Vika. Jawabannya, sampah di sungai dapat mempengaruhi air
sampah di sungai dapat mempengaruhi ekosistem air karena banyak genangan air yang memakan sampah, terutama plastik. Sampah ini dapat menyebabkan kematian pada hewan-hewan tersebut, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan bahkan mempengaruhi rantai makanan karena beberapa spesies mungkin akan punah. Yes, satu pertanyaan. Rizka. Mbak, saya akan menjawab dari pertanyaan Kak. Jawabannya, sampah di sungai dapat mempengaruhi ekosistem air karena banyak hewan air yang memakan sampah, terutama sampah plastik, dapat menyebabkan kematian pada hewan-hewan tersebut, mengganggu keseimbangan ekosistem dan bahkan mempengaruhi rantai makanan karena beberapa spesies mungkin akan punah. Ya, Bu. Ya. Rizka. Udah cukup jawabannya. Oke, mungkin sekian kasih dari kami. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya. Ayo siapa lagi yang mau maju? Silakan.
dalam Jawa, menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah karena setiap individu yang ada di sekolah menggunakan fasilitas tersebut. Jika semua orang berperan menjaga kebersihan lingkungan sekolah akan tetap bersih dan sehat untuk digunakan bersama. Selain itu, kebersihan lingkungan sekolah juga mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab setiap warganya terhadap kesehatan dan keamanan. Selanjutnya, pertanyaan dari kamu. Apa saja langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Jelaskan. Siswa bisa menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, memilih sampah organik dan non-organik, serta selalu menjaga kebersihan fasilitas umum seperti toilet dan mandi. Selain itu, mereka bisa mengikuti kegiatan bersih-bersih bersama dan aktif dalam kampanye kebersihan yang diadakan oleh sekolah. Makan nasi untuk campurin. Makan nasi untuk campur ikan paling enak tentunya Bumbu Sari. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tentang refleksi. Refleksi di sini yang pertama, hal apa yang paling menarik dalam pembelajaran hari ini? Yang kedua adalah yang kalian hadapi dalam pembelajaran hari ini apa? Yang ketiga, kegiatan yang dapat membantumu memahami materi hari ini yaitu apa? Ya, yang refleksi siapa yang mau menyampaikan? Vika. Ya, oke. Vika, refleksi yang berapa? Satu. Silakan berdiri Vika. Yang paling menarik dalam pembelajaran ini adalah diskusi dengan kelompok dan saling bertukar pikiran. Semuanya diskusi kelompok, semuanya diskusi. Yang kedua, kendala yang kalian hadapi siapa? Kendala apa sih? Keterbatasan pemahaman terhadap argumen dalam teks eksposisi. Argumen harus disampaikan secara logis dan jelas. Seringkali saya kesulitan menyusun argumen yang kuat dan atau memahami argumen yang disampaikan dalam teks. Ya. Yang ketiga, kegiatan yang membantu kalian memahami materi hari ini apa punya? Yang pertama karena dari materi yang jelas dan yang lain sudah paham? Ya. Kesimpulan materi. Yang lain? Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya, kemudian ini didampingi PP saya Bu Kanti Asri. Di sini Ibu Kanti laku sebagai pengajar praktek saya Bu Nia. Bagaimana Bu Nia kabar hari ini? Apakah baik atau ada unek-unek apa yang kira-kira? Alhamdulillah Baik ya. Baik Bu Nia, untuk kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita kan sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan observasi dalam kegiatan pembelajaran dunia di kelas ya. Bagaimana Bu, perasaan Bu Nia setelah melaksanakan kegiatan di kelas? Perasaan saya senang karena siswa itu selalu senang, baik diskusi maupun presentasi. Itu ya. Alhamdulillah saya pun kemarin melihat pembelajarannya juga sudah cukup baik. Baik Bu Nia sudah bisa menghasilkan atau melaksanakan kegiatan dengan performa yang baik pada pembelajaran itu. Nah, apa yang bisa Ibu nilai dari performa Ibu ketika Ibu melaksanakan pembelajaran itu? Kalau saya nilai, saya masih perlu bahan untuk pembelajaran lagi, ya, bahan pembelajarannya. Terus masih ada beberapa bagian pembelajaran yang yang kemarin berjalan dengan baik. Nah, apa yang membuat Ibu Nia menilai demikian Bu? Saya menilai itu berdasarkan siswa aktif untuk ada yang bertanya, siswa aktif diskusi di kelompoknya, dan siswa aktif saat presentasi. Baik Bu, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya kemarin ya. Jadi menurut pengamatan saya itu apa yang sudah Bu Nia lakukan pada saat pembelajaran sudah Bu Nia lakukan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan ya. Gimana tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan saat kegiatan itu apa ya Bu Nia kemarin? Peserta didik itu dapat menuangkan gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Dan dalam bentuk Teks eksposisi. Dan area pengembangannya Bu, yang Ibu kembangkan apa itu? Saya kemarin memfasilitasi anak untuk berdiskusi kelompok, yang tentunya kelompok yang interaktif, kritis, dan Positif, tapi maksudnya pada kenyamanan lingkungan belajar ya, lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ya. Iya, begitu Pak. Nah, strategi yang digunakan itu kemarin apa Bu? Strategi yang digunakan, saya mengajukan pertanyaan yang dapat memicu terjadinya diskusi kelompok. Saya saat awal pembelajaran saya tampilkan foto biar anak itu nanti bisa menyampaikan atau sepemikiran apa yang akan dikerjakan atau apa yang akan kita pelajari itu. Terus yang kedua, strategi yang dipersiapkan, saya berkeliling kelas, artinya berkeliling tiap kelompok untuk memberikan bimbingan kepada tiap kelompok. Kalau belum tahu kemarin model pembelajarannya apa ya Bu? Saya pakai problem based learning. Problem based learning. Berarti anak-anak sudah bisa menerima materi itu dengan baik gitu. Mereka sudah kelihatannya sudah sangat senang, sangat menyukai dengan model pembelajaran yang Ibu lakukan. Bagaimana pendapat Ibu Nia mendengar penilaian saya pengamatan ini?
Untuk penilaiannya ya Nah ya. senang, terus kemarin juga anak-anak ya pas waktu KPM, pas waktu pembelajaran juga aktif, mereka senang juga mereka dengan pembelajaran berdifferensiasi. Baik Bu. Untuk selanjutnya kira-kira apa ada kendala Bu? Kendala yang Ibu hadapi dalam kegiatan pembelajaran itu? Kendala yang saya hadapi kemarin karena itu ya Pak, kelompok ya. Kelompok. Jadi kalau misalkan saya di kelompok sini sedang membimbing, itu di kelompok satunya itu ada yang sedang sendiri. Sendiri, rame sendiri itu ya. Iya. Terus setelah saya dekati, baru kemudian mereka berdiskusi lagi. Nah, kira-kira dari kendala itu yang Ibu temui itu, kira-kira apa yang rencana Ibu lakukan untuk tindakan selanjutnya? Untuk tindakan selanjutnya lebih memantau ya, memantau tiap kelompok supaya tidak ada kejadian terulang kembali. Mungkin dengan ditambahkan kegiatan yang mereka bisa fokus kepada materi apa yang dikerjakan. Baik sekali Bu, itu mudah-mudahan nanti bisa ada perubahan nih. Maka saya mau tanya lagi, kira-kira siapa ya yang dapat membantu Ibu dan kira-kira kapan itu akan dilaksanakan rencananya? Membantu maksudnya dalam Membantu proses itu semua. membantu rekan Iya, guru ini. iya. Mungkin dari kegiatan pembelajaran yang Ibu hadapi kan tadi kan ada anak yang satu kelompok ramai sendiri. Nah, itu kira-kira kedepannya untuk perbaikan itu Bu Nia itu mau meminta siapa? Kalau di dalam proses pembelajaran kan berkelompok ya Pak. Saya minta bantuan ketua kelompoknya. Iya, jadi ketua kelompoknya saya diskusikan dulu. Nanti kalau misalnya ada anggotanya yang main sendiri atau sudah sendiri suruh ditegur. Karena tidak mungkin saya di tempat yang sama di kelompok yang sama juga. Karena saya kan Kelompok. Iya. Luar biasa sekali Bu. Yang Ibu Nia rencanakan, semoga nanti bisa terlaksana dengan segera, bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya menunggu kabar ya Bu, kabar Bu Nia nanti seperti apa. Hasil observasi kali ini akan saya catat dalam form ini Bu. Nanti saya minta Ibu Nia juga menandatangani ya apa yang sudah menjadi pasca kita. Gimana Bu? Berkenan untuk tanda tangan? Ya. Oke. Sebagai penutup, kira-kira apa yang Ibu Nia dapatkan dari proses kita sekarang ini? Untuk proses pembelajaran diferensiasi atau Ya, yang yang ini, kita Pak? ini, ya. Oh, Pasca ini. pasca ini. Jadi saya tahu ya Pak, kemarin yang saya ajarkan ke teman-teman memang ada kendala atau ada sedikit apa ya, maksudnya dari sisi itu sendiri. Terus jadi tahu diferensiasi, pembelajaran diferensiasinya itu seperti apa. Kemarin kan saya pakainya audio visual dan audio visual. Tapi dunia bisa melihat, bisa apa namanya dari semua proses itu yang kebetulan dunia juga sangat paham dan detail ya, artinya bisa apa tidak ada yang melewati. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi nih. Saya persilakan Ibu Nia untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan dari jalannya proses kegiatan pasca observasi ini. Umpan balik Yang ini yang sekarang kita lakukan. yang sekarang Ya. dilakukan Kalau tadi kan yang di kelas di kelas dari kegiatan ini. dari kegiatan ini ya jadi paham ya, namanya juga mungkin saya akan mengikuti program seperti ini. Jadi tahu detail-detailnya, adanya kegiatannya apa sih seperti itu. Baik Bu, mungkin ini akhir dari rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah berjalan dengan baik dan kegiatan kemarin pra observasi, kemudian ada
observasi yang dilakukan di kelas bersama murid. Kemudian diakhiri dengan pasca hari ini, yaitu pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nia Kurniawati, dan mungkin nanti ilmunya bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri yang nanti juga akan mengikuti kegiatan yang sama, dan sangat bermanfaat lagi mudah-mudahan pada kegiatan yang akan datang di semester ini. Itu saja Bu Nia. Apa ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada ya. Terima kasih sekali kesempatannya bisa datang di sini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari Bu Kanti? Cukup sudah, percakapan pasca observasinya sudah cukup baik, sudah menerapkan teknik coachingnya dengan anggota kita juga sudah diterapkan. Tinggal nanti menyelesaikan area pengembangan diri yang dirasa masih kurang. Terima kasih buat pasca. Matur nuwun.